Pak, borgol saya, Pak. Borgol saya, Pak. Malam yang begini dingin di sebuah polsek yang jauh dari peradaban. Tiba-tiba ada orang datang dengan terbatuk-batuk tanpa masker. Otomatis saya menjauh karena saya curiga dia pasti kena COVID. Pak, borgol saya, Pak. Pak, borgol saya, Pak. Saya amati. Ternyata dia adalah Lek Panut. Minta diborgol. Saya ini polisi. Polisi, Lek. Saya tidak bisa memborgol orang sembarangan tanpa adanya barang bukti. Balik Panut mendatangi saya di meja. Saya punya buktinya, Pak. Saya punya buktinya. Dia keluarkan buku dari balik punggungnya. Oh, balik punggungnya. Lek Panut ini saya mengenal dengan baik. Dia adalah tetangga saya satu RT. Tapi Lek Panut ini orangnya jarang sekali bersosialisasi dengan tangga-tangganya. Dia hidup sebatang kara. Tidak punya istri, tidak punya anak. Dan dia menyerahkan buku yang katanya barang bukti. Saya tidak paham ketika membaca catatan bukunya Lek Panut ini. Isinya cuma tulisan, tanggal, bulan, dan nama-nama orang. Tanggal 5 Mei 98, warunge Pardi, pakaian anaknya Juminah. Kemudian tanggal 17 Juni 98, warunge Barno, makanan Minten. Tanggal 25 Juli, gudange Jiman, gandum bayar rumah sakit. Rentetan tulisan, semuanya menggunakan alat tulis yang sangat berbeda-beda. Ada yang spidol, pulpen, pensil, bahkan ada yang pakai krayon. Tulisannya juga berwarna-warni, seperti pelangi. Ada merah, biru, hijau, dan juga hitam. Tapi saya pikir tidak ada pelangi warnanya hitam. Lek Panut ini. Ini adalah catatan yang sangat saya tidak mengerti. Ayo, Pak. Borgol saya, Pak. Saya sudah siap lahir dan batin. Edian! Lek Panut ini benar-benar edan.
disuruh borgol saya dan katanya sudah siap lahir dan batin. Lahir batin itu hanya untuk pas lebaran saja, Lek. Mau borgol kok pakai lahir batin. Sebentar, Lek. Saya itu betul-betul bingung membaca tulisan sampean. Saya tidak mengerti maksudnya, Lek. Loh, sampean tuh jadi polisi kok bingungan. Mbok jadi polisi itu yang cerdas. Saya masih tetap mengamati. Pak, buku itu adalah catatan tentang pencurian saya, tentang karir saya dalam mencuri. Semuanya sudah komplit ada di situ, Pak. Kapan, di mana, dan untuk siapa? Etienne. Saya benar-benar tidak paham dan tidak menyangka bahwa buku ini berisi catatan pencuriannya Lek Panut. Saya lalu membacanya lagi mulai dari atas sampai ke bawah dan saya langsung terperangah ketika membaca tulisan 17 Agustus 2015 rumah Ustadz Soleh untuk Barni. Barni. Etienne. Ternyata catatan Lek Panut ini berisi urutan-urutan tentang kepada siapa dia mencuri, kepada siapa dia memberikan hasil curiannya itu. Nama-nama yang tertulis di depan, saya tidak tahu. Tapi nama-nama yang di belakang, dia adalah tetangga saya. Juminah, Minten, Gandung, itu semua adalah tetangga saya. Yang hidupnya keserakat dan pas-pasan. Dan juga Barni. Barni adalah ibu saya. Jangan Lek Panut. Saya benar-benar tidak menyangka kalau ibu saya masuk dalam rentetan daftar yang dibuat oleh Panut. Tanggal, bulan, dan tahun itu menunjukkan waktu ketika saya masih SMA. Dan belum jadi polisi seperti sekarang ini. Pak, itu semua catatan saya, Pak. Pertama kali saya mencuri di rumahnya Pardi. Kemudian yang kedua di rumahnya Barno. Dan ketiga di rumahnya Ciman. Dan berikutnya saya lupa, Pak. Tapi Bapak bisa memeriksa di buku yang telah saya serahkan pada Bapak. Saya berusaha lagi membaca karena saya penasaran. Saya urutkan dari bawah ke atas.
bagaimana cara sampean memberikan hasil curian itu kepada orang yang kamu maksud. Saya poskan, Pak, biar tidak ketahuan. Lek banget, bener-bener pintar. Dia memposkan hasil curiannya kepada orang agar diterima. 17 Agustus 2015. Lek, kenapa di situ ada tulisan 17 Agustus 2015, rumahnya Ustadz Soleh untuk Barni? Sepurane, Pak, saya terpaksa. Terpaksa bagaimana, Lek? Tolong diperjelas. Karena ini menyangkut ibu saya, Lek. Ibu saya. Baiklah. Saat itu saya mendengar ibu kamu kesana kemari untuk mencari pinjaman. Sepanjang jalan dia menangis. Dan pada hari berikutnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu sampean ke rumah Ustadz Soleh untuk mencari pinjaman guna membayar tunggakan SPP dari anaknya yang sudah 1 tahun tidak terbayarkan. Tapi Ustadz Soleh menolak memberikan pinjaman. Sampean pulang dengan meneteskan air mata sepanjang jalannya. Saya kasihan pada ibumu. Lalu pada malam harinya, ketika Ustadz Soleh dan keluarganya keluar dari rumah, pergi dari rumah, saya mengendap-endap berjalan ke rumahnya. Saya bobol rumah Ustadz Soleh. Saya ambil perhiasan dari lemari pakaiannya. Lalu keesokan harinya, saya pergi ke pasar gede untuk menjual perhiasan ini ke pedagang
yang mau membeli emas tanpa surat-surat. Setelah uang saya dapatkan, saya bergegas ke sekolah anaknya Parmi untuk membayar SPP yang telah menunggak 1 tahun itu. Etia! Ah! Saya hanya bisa melongo mendengar penuturan Lek Panut. Rahasia yang selama ini terkubur sekarang terungkap. Rahasia yang tidak dimengerti oleh ibu saya dan termasuk saya. Akhirnya saya ketahui. Ya, pada saat itu orang yang datang ke Satpam membayarkan uang SPP saya. Ternyata Lek Panut terkuak dalam buku ini. Ya, Satpam itu datang ke kantor TU membayarkan uang SPP itu dari seseorang. Dan SPP itu untuk murid yang bernama Wibowo. Kelas 3. IPS 2. Ya, dari buku ini saya berusaha menahan diri. Lek, kenapa sampean tega-teganya membantu saya, membantu ibu saya dengan uang haram seperti itu, Lek? Wah, saya itu hanya bisa mencuri, Pak. Dalam aturan pencurian, klasifikasi pencuri tidak dikenal pencuri syariah, Pak. Sehingga dianggapnya apa yang saya curi adalah barang yang haram. Tidak, Pak. Saya kemudian meneliti lagi. Saya hampir menangis menerima kenyataan ini. Pak, jangan menangis, Pak. Jangan menangis. Ayo, Pak. Borgo saya, Pak. Ayo, Pak. Sambil terus meneliti apa yang ada di dalam bukunya Lek Panut. Saya lantas sadar bahwa apa yang diperbuat Lek Panut semata-mata karena rasa kemanusiaannya. Oh, Lek, barang bukti yang sampean sampaikan ini ternyata sudah kadaluwarsa, Lek. Loh, kadaluwarsa bagaimana, Pak? Oh, coba dilihat lagi. Catatan yang paling belakang dalam buku itu, Pak. Itu yang terbaru, Pak. Terbaru. Catatan paling belakang. Gusti Allah. Elok tenan Lek Panut ini. Ternyata benar. Di situ
ada tulisan yang sangat jelas. Tanggal 25 Juni 2021, gudang beras Budi untuk makan sipon, girah, dan jinem. Kemudian tanggal 10 Juli 2021, rumahnya Dr. Sunar untuk siwi, virus COVID, suaminya. Hati saya seperti teriris melihat catatan itu. Semua nama yang ada dalam buku ini, girah, jinem, sipon, siwi, adalah tetangga satu kampung dengan saya. Suami mereka dipecat karena juragannya bangkrut. Sedangkan suaminya siwi kemudian menjadi tukang keduk kuburan untuk orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan akhirnya suami siwi pun juga terpapar dan akhirnya meninggal. Siwi. Tapi saya juga geram terhadap Le Panut ini. Le, ketika membaca nama korban pencurian yang dicatat paling depan, Budi Beras dan Dr. Sunar. Karena keduanya telah melaporkan kasus ini di polsek tempat saya bekerja, tempat saya bertugas. Dan saya ditugaskan untuk menangkap pencurinya. Saya harus bagaimana? Saya tidak mungkin menyeret, memborgol Le Panut yang telah bersasa dalam kehidupan saya. Tapi jika tidak menangkap Le Panut, saya pasti akan dipindah tugaskan ke polsek yang jauh dari peradaban. Jauh entah di mana. Tidak, Le. Saya tidak akan menyia-nyiakan Le Panut. Tidak akan. Ayolah, Pak. Tangkap saya, Pak. Semua barang buktinya sudah jelas. Le Panut terus mengiba supaya saya memborgolnya, menangkapnya. Sebentar, Le. Beri saya kesempatan, Le. Beri saya kesempatan. Le, sekarang pulanglah. Karena barang bukti Le Panut tentang pencurian itu sekarang sudah tidak ada. Sudah musnah, Le.
Musnah bagaimana, Pak? Kenapa Bapak justru memusnahkan barang bukti itu, Pak? Kenapa? Karena saya orang yang tahu balas budi. Saya orang yang tahu pengorbanan orang lain. Tapi sampean harus bertanggung jawab. Ketika suatu saat nanti di pengadilan akhirat sana, sampean yang akan menggantikan dosa-dosa saya. Sudahlah, Lek. Pulanglah. Baik. Saya pulang. Panut sudah pulang. Dia sudah kembali. Baiklah, Lek. Saya akan menggantikan dosa-dosa yang sudah sampean perbuat, Lek. Saya yang akan mempertanggungjawabkannya, Lek. Dan saya ikhlas. Ikhlas, Lek. Dan saya akan pasrah pada Gusti Allah. Gusti Allah yang akan menentukan tentang dosa yang diperbuat oleh Lek Panut dan dilimpahkan kepada saya. Baiklah, Lek. Biarlah Tuhan yang nanti akan menggantikan dosa saudaranya Lek Panut terhadap saya. Biarlah Tuhan nanti yang akan mengadili saya dengan caranya, Lek.